Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang pengenalan VBNet 2010. Pada sesi kali ini kita akan lanjutkan ke materi yaitu variabel dan tipe data. Oke, baik ya. Pertama-tama kita coba buat sebuah project terlebih dahulu di mana langkah kerjanya sama ya dengan materi sebelumnya pada menu file, kemudian new project. Ya, di sini kita pilih Visual Basic, kemudian kita pilih Windows Form Application, kemudian nama projectnya kita beri nama dengan variabel dan tipe data. Oke, kemudian kita tentukan direktori penyimpanannya. Misalnya saya simpan di drive D, VBNet 2010, misalnya folder variabel dan tipe data. Oke, kemudian biarkan ini dalam keadaan di checklist, kita klik tombol OK. Seperti pada pembahasan sebelumnya, bahwasanya setiap kita membuat sebuah project, pasti akan selalu ada sebuah form dengan nama form 1. Sebelum kita masuk ke materi variabel dan tipe data, ada beberapa materi tambahan yang belum saya bahas ya pada tahap pengenalan. Baik ya, di sini kalau kita perhatikan, ya di sebelah kiri ya, seperti yang juga sudah disampaikan sebelumnya, ini adalah bagian dari toolbox-nya. Kemudian ini adalah form. Di bagian kanan di sini juga ada solution explorer dan juga jendela properti. Nah, terkadang mungkin suatu saat ya, ketika kita sedang membuat sebuah program, bisa jadi kita tanpa sengaja ya mengklik tombol close ya pada bagian toolbox-nya. Ya, misalnya seperti ini. Ya, sehingga nanti kita harus bisa menampilkan lagi ya baik itu toolbox, kemudian solution explorer ataupun jendela properties. Kalau teman-teman mengalami hal seperti ini, sebetulnya kita bisa menampilkan kembali pada menu view, kemudian ya kita pilih di sini ya. Ya, misalnya tadi adalah solution explorer, kemudian view, bisa juga property. Ya, misalnya di sini untuk propertinya atau toolbox, kemudian apalagi ada property view di sini untuk propertinya. Oke, kita coba lihat di other windows, kemudian ya sepertinya di sini property manager. Oh, bukan. Oke, baik, di view property. Oke, kalau seandainya seperti ini ya, misalnya nih propertinya ada F4, kemudian ada view juga, ada toolbox. Nah, ya kalau seandainya kita kebingungan ya, misalnya mencari sebuah tampilan ya seperti ini ya. Kalau seandainya ada bagian-bagian tertentu yang terclose tanpa sengaja, ya seperti tadi kita agak sulit ya mencari properti, ternyata ada di bagian bawah ya, ada di bawah. Nah, cara paling mudah kita bisa klik pada menu Windows, ya kemudian reset window layout. Oke, misalnya seperti ini. Kalau seandainya ini saya tutup tanpa sengaja, misalnya di close, kemudian kita ingin menampilkan lagi, ya cara paling sederhana ya bisa juga melalui Windows kemudian reset window layout, sehingga nanti dia akan kembali ke pengaturan defaultnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik tombol yes. Ya, biasanya dia akan kembali ke tampilan defaultnya. Di sini ada
toolbox, kemudian kita bisa pin ini. Ya, itu yang belum kita bahas pada pengenalan. Ya, kemudian satu hal lagi, ketika kita membuat sebuah project, ya, kalau kita perhatikan dalam folder, ya, dalam folder bin, ya, kemudian di dalam folder bug ini, ya, ini ada dua file. Nah, saat program kita running, kemudian kita compile, di sini akan langsung muncul file exe. Ya, sebelumnya saya pernah sampaikan, kalau kita ingin menjalankan program yang sudah kita buat, kita tidak harus membuka jendela Visual Studio-nya atau program Visual Studio. Ya, kita bisa hanya dengan mengklik file exe yang ada di dalam project kita, di mana lokasinya itu berada di dalam bin, kemudian folder debug. Ya, kenapa di sini belum ada file exe-nya? Karena program belum pernah kita running. Jadi file exe itu akan selalu dibuat setiap kita mengcompile sebuah program. Ya, jadi contohnya seperti ini. Misalnya saya menambahkan sebuah tombol, ya. Misalnya saya desain, saya tambahkan sebuah tombol, kemudian program saya running. Ya. Jadi ketika kita running atau kita compile, maka secara otomatis akan dihasilkan sebuah file dengan ekstensi exe. Ya, di sini kita lihat variabel dan ppdata.exe. Sehingga nanti ketika teman-teman mau menjalankan project, kalau seandainya program yang kita buat ini sudah selesai, kita tidak perlu lagi atau tidak wajib membuka jendela Visual Studio-nya. Jadi program kita tersebut bisa langsung dijalankan dari sini. Variabel dan tipe data. Ya, kalau seandainya nanti ada perubahan lagi, misalnya saya tambahkan lagi sebuah tombol, misalnya ini saya copy aja, klik kanan, kemudian saya pastikan, ya, tombol kedua. Kemudian saat saya running lagi, ya, hasilnya seperti ini, ada button 1 dan button 2, ada dua tombol. Oke. Maka file exe ini juga akan diperbarui. Saat kita buka, maka di sini menampilkan button 1 dan 2. Ya, terkadang misalnya seperti ini. Saat kita menambahkan sebuah tombol misalnya, kita tambahkan ini ada button 1, ada button 2, kemudian kita tambahkan button 3. Ya, kalau seandainya misalnya terjadi error saat kita menambahkan sebuah komponen ataupun saat kita mengetik kode program, terjadi sebuah kesalahan. Contohnya seperti ini. Kita masuk ke kodenya, bisa dengan double klik pada sebuah komponen atau melalui view kode di jendela Solution Explorer. Misalnya seperti ini, button 1. Oke, ya tanpa sengaja, misalnya kita ya terpencet salah satu huruf di keyboard. Nah, berarti programnya nanti akan error. Ya, di sini error dan ini bisa juga kita lihat melalui view error list. Jadi nanti setiap program yang kita buat, kalau ada kesalahan kode program, akan ditampilkan melalui jendela error list seperti ini. Ya, ada dua kesalahan ya, berarti kita harus perbaiki. Sebetulnya tadi kesalahan kita karena menambah sebuah huruf di sebuah kelasnya, di penutup kelasnya. Ya, kalau seandainya terjadi hal seperti ini tanpa kita sengaja, misalnya kita mendesain sebuah form, kalau tadi ada dua button yang kita tambahkan, kemudian kalau dengan kondisi seperti ini kita tahu bahwasanya ada kesalahan. Dan kemudian kalau seandainya ya tidak ditampilkan dalam view error list, kita menganggap bahwasanya tidak ada terjadi kesalahan pada kode program yang kita buat atau pada desain ini. Dan saat program kita jalankan, misalnya seperti ini, akan muncul pesan error seperti ini. Ini artinya apakah kita ingin melanjutkannya? Ya, kalau kita klik tombol yes, ya, yang ditampilkan adalah file exe yang sebelumnya. Kalau di sini ya, ini ada sebuah pertanyaan ya. Kalau kita jawab yes, ini kan ada kata-kata continue and run the last successful build.
Jadi apakah kita ingin tetap melanjutkan, sehingga yang akan dipanggil adalah file exe sebelumnya. Yang mana yang file exe sebelumnya adalah saat kita menambahkan button 1 dan button 2. Ketika kita menambahkan button 3 tadi, terjadi error dan kita belum mengcompile programnya. Jadi yang sukses itu tadi adalah pada saat kita menambahkan button 1 dan button 2. Kalau kita jawab yes, maka yang tampil di sini adalah button 1 dan button 2. Karena yang terakhir sukses adalah saat kita menjalankan atau pada saat kita menambahkan tombol button 1 dan button 2, di mana posisinya juga pada bagian bawah. Saat kita menambahkan button 3, kemudian button 1 dan 2 ini kita geser ke atas, programnya ternyata ada kesalahan atau error. Dan saat kita compile, ya, di sini kita menjawab yes, berarti yang dipanggil adalah file exe sebelumnya. Atau dengan kata lain, file exe-nya belum diperbarui. Ya, jadi file exe itu baru bisa diperbarui kalau tidak ada lagi kesalahan pada kode program. Di mana kesalahan itu bisa kita lihat pada menu error list-nya. Nah, contohnya kalau ini seandainya kita perbaiki, kita masuk ke kode program. Tadi kita tahu bahwasanya yang salah itu adalah kita menambahkan huruf S tanpa sengaja. Oke, sekarang kita coba jalankan lagi. Kita lihatnya, ternyata di sini sudah muncul button 1, button 2, dan button 3. Dan button 1, button 2 juga sudah berada di bagian atas. Dan ini misalnya kita stop, kemudian kita coba panggil dari file exe. Ya, berarti di sini sudah muncul button 1, button 2 di posisi atas, kemudian button 3 di posisi bawah. Ya, baik ya, jadi ini kira-kira ya tambahan dari pengenalan yang ada pada video sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke materi yaitu variabel dan tipe data. Di sini kita juga akan buat ya sebuah program sederhana. Misalnya kita buat sebuah kalkulator sederhana. Pertama-tama kita coba desain formnya terlebih dahulu. Startup position misalnya kita atur center screen. Kemudian formnya kita atur dengan nama kalkulator sederhana. Kita tambahkan sebuah komponen misalnya group box. Kemudian teksnya kita kosongkan. Kemudian back color-nya kita atur warnanya. Misalnya ini. Kemudian dock-nya saya ambil top atau di atas. Di sini saya akan tambahkan label. Label di sini dengan tulisan ada angka pertama misalnya. Angka pertama. Kemudian kita atur juga fontnya. Misalnya 14. Ini sudah, kemudian kita copy, klik kanan copy, kemudian klik kanan lagi kita pastikan. Di sini kita buat angka kedua. Kita tambahkan sebuah komponen lagi, yaitu text box. Kita akan buat sebuah kalkulator sederhana, misalnya ada proses kali bagi tambah dan kurang. Kita atur fontnya, misalnya di sini 12. Kita copy, kemudian kita pastikan. Di sini ada angka yang kedua. Di bawah kita tambahkan lagi, kita copy lagi, paste. Untuk menampilkan hasilnya nanti kita gunakan label. Jadi karena kita tidak menerima input dari keyboard, jadi untuk hasilnya kita gunakan label aja. Di atas karena kita menggunakan atau menerima input dari keyboard dari si user atau pengguna, maka kita gunakan komponen text box. Jadi hasilnya nanti kita tampilkan di label 4 ini. Misalnya kita ganti jadi sama dengan. Oke, kita buat sebuah tombol misalnya
kita coba terlebih dahulu tombol tambah. Oke, di mana nanti saat tombol tambah ini diklik, oke, misalnya di sini adalah tambah di button 1, kita kasih tambah misalnya seperti ini. Oke. Jadi saat diklik tombol tambah, maka akan menjumlahkan angka pertama dengan angka yang kedua. Misalnya seperti ini. Kita inputkan 10, kita inputkan 12. Saat diklik tombol tambah, maka hasilnya akan tampil di label 4 ini. Jadi ini sebuah program sederhana ya, logika sederhana untuk perhitungan ya, atau untuk mengolah angka pertama dan angka yang kedua. Di mana kita juga di sini menggunakan operator aritmetik, yaitunya operator tambah, kali, bagi, dan kurang. Untuk yang pertama ini, kita coba dulu tanpa menggunakan variabel dan tipe data. Jadi bagaimana caranya? Nah, kita perhatikan ya logikanya. Saat tombol tambah ini kita klik, maka nilai pada label 4 ini akan berubah. Artinya kita mindset atau melakukan perubahan nilai pada label 4, di mana nilai ini berubah 10 ditambah dengan 12. Jadi label 4 ini, teks yang ada di label 4 ini sama dengan nilainya nanti adalah 10 ditambah dengan 12. Ya, kalau kita input di sini 20, di sini misalnya 30, maka teks label 4 ini dia akan berubah menjadi 20 tambah 30. Artinya hasil ini tergantung dari teks yang ada di text box 1 dan juga di text box 2. Saat kita klik tombol tambah, label ini berubah. Bagaimana kode programnya? Jadi kita double klik tombol tambah. Kemudian di sini kita ketik kode program, kita lihat nama ini dari terlebih dahulu. Oke, ini namanya adalah label 4. Jadi di sini atau kita lihat di atas ya, di sini bisa juga kita sort. Ini namanya adalah label 4. Ya. Jadi nanti di sini label 4 titik teks sama dengan apa label 4 itu? Label 4 itu adalah nilai dari text box 1, ini name-nya adalah text box 1. Teks dari text box 1, kemudian ditambah dengan nilai dari text box 2. Jadi kita tambahkan, jadi label 4 titik teks itu adalah text box 1 titik teks. Nah, kenapa titik teks? Karena tulisan yang kita tampilkan di text box tadi adalah properti teksnya, ditambah dengan text box 2 titik teks. Baik, sekarang kita coba lihat hasilnya. Saat button 1 diklik, maka label 4-nya itu sama dengan text box 1 ditambah dengan text box 2. Kalau kita lihat kode programnya, label 4 sama dengan text box 1 titik teks ditambah dengan text box 2 titik teks. Misalnya di sini 10, di sini 20. Saat diklik tombol tambah, label 4 sama dengan text box 1 titik teks ditambah dengan text box 2 titik teks. Jadi label 4 ini akan berubah saat ini kita klik. Sekarang kita lihat hasilnya. Hasilnya di sini adalah 10, 20. Dan kita tahu seharusnya nilai dari 10 ditambah dengan 20 itu adalah 30. Dan kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal kita di sini sudah menjumlahkan angka pertama dijumlahkan dengan angka yang kedua. Di dalam pemrograman ya di sini kita menggunakan VBNet 2010. Nilai yang ada di text box ini dianggap adalah sebuah nilai string. Jadi ini bukan dianggap sebagai nilai angka, tapi dianggap adalah sebuah nilai string. Jadi ketika nilai string itu kita tambahkan, ini artinya mereka bukan menambahkan, tetapi ini dianggap menggabungkan. Sehingga kalau kita tulis, ya, kira-kira seperti ini. Kalau kita menambahkan sebuah nilai ya dalam bentuk string, A tambah B misalnya, ini sama hasilnya dengan AB seperti ini. Kalau kita buat C ditambah D,
Ini sama artinya dengan CD. Jadi di dalam pemrograman ya di sini, nilai yang ada di text box 1 ataupun text box 2 tersebut dianggap adalah sebuah nilai string walaupun yang kita inputkan dalam bentuk angka. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan melakukan konversi menjadi nilai angka. Di dalam VBNet, cara mengkonversi nilai string tadi kita harus menambahkan kata val di sini. Jadi di sini kita gunakan val. Val textbox 1 titik text ditambah dengan val textbox 2 titik text. Jadi dapat disimpulkan ketika kita ingin melakukan sebuah perhitungan ya dengan operator aritmetik, sebaiknya kita langsung menambahkan kata val. Walaupun untuk kali, bagi, dan kurang bisa tanpa menggunakan val, sebaiknya kita pastikan nilai tersebut kita konversi menjadi nilai angka. Jadi nanti ya kalau kita running lagi programnya, misalnya kita ketik lagi 10 ditambah 20, saat kita klik tombol tambah, private sub button 1 klik, kemudian label 4 sama dengan textbox 1 titik text ditambah val textbox 2 titik text. Oke, jadi ini sudah dikonversi menjadi nilai angka. Kemudian di sini kalau kita lihat misalnya ada 2. Nah, ini ada juga button 1 klik. Ini mungkin dari kode program sebelumnya ini bisa kita hapus. Ya, untuk memudahkan kita masuk ke kode program itu adalah dengan melakukan double klik pada sebuah komponen. Jadi di sini adalah button 1 klik. Di sini juga ada angka 1. Kalau seandainya di dalam program kita kadang, wah kok nggak ada angka 1, angka 2-nya. Karena tadi ada metode juga ya, di atasnya ada private sub button 1, sehingga di bawahnya ditambahkan angka 1. Tapi kalau seandainya ini kita hapus terlebih dahulu, ini kita hapus, anggap. Sekarang double klik, ya di sini tidak ada lagi angka 1. Jadi cara paling mudah ya, kalau saya biasanya masuk ke kode program itu adalah dengan mengklik komponen atau buttonnya. Oke, ini cara menghitung ya, atau program sederhana untuk menjumlahkan nilai yang ada di angka 1 dan ada angka yang kedua. Oke, tahap berikutnya kita masuk ke pengurangan, tapi di sini dengan menggunakan variabel. Misalnya gini, kita tambahkan sebuah tombol. Tombol yang kedua misalnya kita buat adalah kurang. Nah, untuk kurang ini kita menggunakan variabel. Jadi di sini ya, teman-teman harus paham juga dengan variabel ya dan tipe data. Di VBNet untuk membuat sebuah variabel, kita bisa mendeklarasikan variabel itu dengan kata dim. Jadi kita buat sebuah variabel untuk menampung nilai yang ada di komponen textbox tersebut. Jadi nilai yang ada di textbox ini kita tampung dulu di dalam sebuah variabel. Ingat ya, variabel itu adalah sebuah penampung nilai ya. Kita ibaratkan aja sebuah wadah untuk menampung sebuah nilai. Kemudian ada tipe datanya. Tipe data itu seperti yang kita tahu ada tipe data angka, ada tipe data teks ya atau string, kemudian juga ada tipe data boolean, ada tipe data tanggal. Ya, sama juga ya dengan pemrograman-pemrograman yang lain. Secara umum ya ada tipe data angka, ada tipe data teks, kemudian ada tipe data tanggal dan tipe data boolean. Jadi variabel itu sama dengan sebuah wadah yang digunakan untuk menampung suatu nilai. Di VB, ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel, kita bisa menggunakan kata dim. Contohnya, di sini kita buat dim angka 1 as integer. Integer berarti ini adalah tipe datanya. Variabelnya adalah dim. Kemudian dim, variabelnya angka 1 ya. Kemudian angka 2 as integer. Kita bisa deklarasikan seperti ini. Dim angka 1 as integer, dim angka 2 as integer. Ada dua variabel. Atau bisa juga langsung dengan membuat dim angka 1, angka 2. Misalnya seperti ini. Ini juga bisa. Jadi teman-teman nanti ya bisa deklarasikan variabel ya dengan cara yang tadi atau cara yang seperti ini. Ini sama aja.
Oke, kita lanjutkan. Kalau kita mendeklarasikan sebuah variabel ya, ini di dalam sebuah kelas form 1 dengan kata dim, berarti variabel angka 1 dan angka 2 ini hanya bisa kita panggil dari form 1 ini aja. Kalau kita punya form kedua, misalnya ada form ketiga dan form seterusnya, maka variabel ini tidak bisa kita panggil dari form tersebut. Jadi ini sama juga dengan variabel lokal. Variabel lokal dari kelas form 1. Sehingga variabel ini tidak bisa dipanggil dari form lain. Misalnya kita punya form 2, form 3, dan seterusnya. Dan variabel kita juga bisa deklarasikan di dalam komponennya. Dalam sebuah komponen. Di sini atau di dalam sebuah metode ya, di dalam sebuah metode. Di sini komponennya adalah button. Jadi di sini ada sebuah metode private sub button 1 klik. Kalau kita deklarasikan di dalam metode button 1, kalau kita arahkan kursor di sini unused local variable. Ini juga dianggap sebuah local variable. Ada warna hijau ini nggak masalah. Ya berarti ini skopnya lebih sempit lagi. Kalau tadi variabel tersebut bisa dipanggil dari metode manapun selama dia masih di dalam kelas form 1. Tapi sekarang kalau kita deklarasikan di dalam metode private sub button 1, berarti variabel ini hanya bisa dipanggil di button 1. Kita tidak bisa panggil dia dari button 2. Contohnya seperti ini. Kalau saya klik tombol kurang, button 2 klik, berarti variabel ini tidak bisa saya panggil melalui button 2. Contohnya gini, di atas kita deklarasikan variabel, misalnya kita angka 1 sama dengan 10. Kita berikan nilai untuk variabel angka 1. Apa yang terjadi di sini? Kalau kita arahkan kursor, muncul pesan error, angka 1 is not declared. Artinya variabel angka 1 belum kita deklarasikan. Tapi kalau kita deklarasikan di dalam kelas, artinya variabel ini bisa digunakan di dalam kelas form 1. Ya, pada semua metode yang ada di dalam kelas form 1, kita bisa gunakan variabel angka 1. Di sini kita lihat tidak muncul lagi pesan error atau kesalahan. Kita lihat di atas ini sudah ada variabel angka 1 dan angka 2. Baik ya, untuk tombol kurang ini kita coba menggunakan sebuah variabel. Misalnya saat button 2 ini diklik, berarti hasil ini adalah pengurangan dari angka 1 dikurangi dengan angka yang kedua. Berarti kode programnya angka 1 ini nanti kita ambil nilainya dari text box 1. Berarti nilai di angka 1 ini, text box 1 ini kita tampung di dalam variabel angka 1 terlebih dahulu. Jadi kode programnya adalah file text box 1 titik text. Kemudian angka kedua sama dengan file text box 2 titik text. Jadi kita tampung dulu nilai-nilai tersebut di dalam variabel angka 1 dan angka yang kedua. Kemudian baru kita set nilainya. Label 4 titik text sama dengan angka 1 ditambah dengan angka 2. Sekarang kita lihat hasilnya. Saat button 2 diklik. Jadi ketika button 2 diklik, kita isi misalnya nilainya 20 dan 5. Saat ini diklik berarti dia akan eksekusi per baris ya. Jadi ingat bahwasanya kode program itu dieksekusi per baris mulai dari baris yang paling atas. Jadi di sini baris pertama yang dieksekusi adalah angka 1 sama dengan file text box 1 titik text. Berarti nilai 20 itu ditampung di dalam variabel angka 1. Kemudian nilai 5 ini ditampung di dalam variabel angka 2. Kemudian baru ditampilkan label 4 titik text sama dengan angka 1 plus angka 2. Maaf, ini seharusnya kurang ya. Oke, seharusnya kurang. Kita ganti. Kita running lagi. 20 kemudian 5. Kurang. Berarti hasilnya menjadi 15. Kita juga bisa sebetulnya membuat sebuah variabel lagi untuk hasil misalnya. Kalau
di sini kita langsung menampilkan ke teks ke label 4, dan kita sebetulnya juga bisa membuat sebuah variabel di sini. Misalnya kita buat variabel hasil. Jadi ini untuk yang pertama ya, untuk variabel. Oke, kita lihat lagi ya. Bagaimana kalau kita menambahkan variabel hasil di sini? Misalnya ini, kita buat hasil misalnya. Oke, kita lihat untuk contoh yang berikutnya, kita tambahkan lagi sebuah tombol. Inisial copy. Kemudian kurang. Kemudian ini misalnya saya buat, oke, ini kurang, kemudian kali misalnya. Kali. Jadi hasil ini nanti ya, hasilnya adalah perkalian antara angka 1 dengan angka yang kedua. Jadi untuk masuk ke kode program, kita klik lagi tombol kali. Di sini kita tampung lagi ya variabelnya. Tampung lagi nilainya di dalam sebuah variabel, file textbox 1.text, angka 2 sama dengan file textbox 2.text. Kemudian hasilnya, hasil sama dengan angka 1 tadi dikalikan dengan angka yang kedua. Sekarang kita lihat dulu. Jadi nilai yang ada di textbox kita tampung dulu di dalam variabel angka 1 dan juga angka yang kedua. Kemudian kita proses ya, angka 1 dikalikan dengan angka 2, kita tampung di dalam variabel hasil. Ya, apakah nanti nilainya sudah ditampilkan ke dalam label 4 ini. Misalnya 5, 4 kali. Jadi di sini nilai 5 kali 4 itu belum tampil di label 4. Tapi sebetulnya nilai 5 dan 4 ini sudah diproses. Karena kita tadi sudah mengklik tombol kali. Ketika kita klik tombol kali, berarti angka pertama yang diambil dari textbox 1 dikalikan dengan angka yang kedua yang diambil dari textbox 2. Hasilnya sebetulnya sudah ada 20 dan ditampung di dalam variabel hasil. Tapi belum ditampilkan ke label 4-nya. Bagaimana cara menampilkan ke label 4? Jadi di sini setelah kita dapatkan nilainya terlebih dahulu, baru kita tampilkan ke label 4. Hampir sama dengan yang di atas ya, di tombol yang kedua ini. Label 4 titik teks sama dengan hasil. Jadi kira-kira caranya seperti ini. Kalau kita lihat, angka pertama dari textbox 1, angka kedua dari textbox kedua. Kemudian variabel hasil itu nilainya adalah angka pertama dikalikan dengan angka yang kedua. Kemudian nilai dari hasil ini kita tampilkan ke dalam dalam label 4. Jadi ketika kita membuat sebuah program, kita harus hati-hati jangan sampai nanti kode programnya jadi terbalik. Ya, kalau terbalik nanti tentu hasilnya juga akan berbeda. Oke, kita coba lihat seperti ini terlebih dulu. Misalnya 5 tadi, kemudian 4. Kita klik tombol kali, hasilnya adalah 20. Tapi kalau terbalik misalnya, contohnya gini. Kita buat label 4 titik teks sama dengan hasil. Kalau kita perhatikan di sini tidak ada muncul kesalahan atau error. Ini bisa kita buktikan dengan menampilkan jendela error list-nya. Di sini tidak ada error. Tapi yang terjadi adalah error logic ya. Kalau sintaks di sini tidak ada kesalahan. Jadi kesalahan itu sebetulnya atau error itu ada dua. Ada sintaks error dan juga ada logic error. Atau logika ya. Logic error itu berarti kesalahan logika. Kalau kesalahan sintaks error, kita langsung tahu di mana akan muncul di error list-nya ini. Tapi kalau logic error, itu baru kita ketahui saat program kita jalankan. Hasil yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, itu yang disebut dengan logic error. Jadi hasilnya tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya
angka 4 dikali dengan 5, mungkin nanti hasilnya menjadi 40. Nah, itu dianggap logic error atau logika error ya, error logika. Nah, contohnya seperti ini. Saat kita jalankan 5 kali 4, kita kali, ya hasilnya malah 0. Karena label 4 itu adalah hasil, di mana nilai dari variabel hasil itu belum ada. Karena kita di atas baru mendeklarasikan, tadi di atas kita deklarasikan dim hasil as integer. Berarti nilai dari hasil itu masih 0. Jadi ketika ini kita klik, kita tampilkan dulu label 4 titik teks sama dengan hasil. Jadi hasil ini nilainya masih 0. Baru di bawah hasil itu angka 1 tambah dikali dengan angka kedua. Jadi waktu eksekusi baris ini baru hasilnya berubah menjadi 5 kali 4. Kalau di atas, nilai dari hasil itu masih 0. Karena di atas kita baru mendeklarasikan variabel dengan tipe data integer. Jadi ini ya cara menggunakan variabel dan tipe data. Jadi teman-teman ya nanti bisa tentukan ya bagaimana cara menggunakan variabel dan tipe data. Kalau kita deklarasikan di dalam kelas ini dengan kata dim, berarti semua variabel ini bisa kita panggil di dalam metode apapun selama dia masih di dalam kelas form 1. Bagaimana kalau seandainya kita menambahkan sebuah form lagi? Contohnya kita menambahkan form 2. Kita tambah form 2. Ya, ini dia form 2. Dan kita ingin variabel tersebut bisa dipanggil dari form 2. Kalau memang tujuannya seperti itu, kita bisa mengatur variabel ini dengan tipe public. Contohnya seperti ini. Dim ini kita rubah menjadi public. Jadi dengan kata public. Jadi public angka 1, public angka 2. Contohnya di sini kalau kita panggil misalnya di form 2, misalnya di form load, hasil angka 1 atau angka 1 sama dengan 10 misalnya. Oke, kita lihat dulu sini protection file. Oke, sepertinya di sini juga public angka 1. Oh iya. Oke, kalau seperti ini kita harus menambahkan sebuah modul ya. Kalau kita ingin sebuah variabel itu bisa dipanggil dari berbagai form, ya mungkin gini ya, kita bisa menambahkan sebuah modul namanya ya. Oke, contohnya gini, kita tambahkan modul. Jadi variabel-variabel tersebut kita deklarasikan di dalam modul. Kalau tadi di form 1 kita deklarasikan public, ternyata juga tidak bisa dipanggil dari form yang kedua. Caranya supaya bisa dipanggil dari form 2 ini, berarti variabel ini bukan di dalam kelas lagi kita panggil. Karena sifatnya tadi kalau kita lihat dari pesan kesalahan, di sini katanya is not declared due this protection level. Artinya variabelnya ini sifatnya jadi protected, hanya bisa dipakai melalui form 1 aja yang tadi. Jadi supaya bisa dipanggil dari form 2 atau form-form lain ya berarti kita di sini bisa menambahkannya di dalam sebuah modul. Kalau seperti ini bisa dipanggil dari form 1, bisa juga dipanggil dari form 2. Oke, baik ya. Jadi kalau kita membuat sebuah variabel di mana setiap variabel tersebut harus dipanggil dari berbagai form, ya untuk di VBNet ini berarti kita harus menambahkan dalam sebuah modul ya. Kalau kita butuh beberapa variabel, di mana variabel itu nanti akan digunakan di berbagai form, ya sebaiknya kita menambahkan sebuah modul dan semua variabel-variabel tersebut kita deklarasikan di modul dengan tipe public. Oke, kita kembali lagi ke form 1. Jadi kalau misalnya ini ditambahkan, ya kita tambahkan lagi, misalnya tombol bagi. Oke, jadi silakan ya teman-teman nanti lengkapi untuk tombol bagi ini. Berarti double klik lagi tombol bagi.
Silakan pilih salah satu yang mana yang mudah, apakah tanpa menggunakan variabel seperti ini. Kemudian apakah menggunakan variabel. Cara yang pertama seperti ini atau cara yang kedua. Tapi di dalam pembuatan aplikasi atau program, suatu saat kita akan menemukan kondisi-kondisi seperti ini. Mungkin kita bisa langsung proses nilainya tanpa menampung di dalam sebuah variabel, tapi ada kalanya juga nanti kita harus menampung nilai-nilai tersebut di dalam variabel terlebih dahulu. Oke, baik ya. Mungkin kira-kira itu aja untuk sesi kedua kali ini mengenai variabel dan tipe data. Dan kita lanjutkan materi berikutnya di sesi yang ketiga. Nanti kita juga akan masuk ke penggunaan logika if, dan nanti kita juga masih berkaitan dengan penggunaan variabel dan tipe data. Baik, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.